Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahkumbara Lazuardi dari Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 tentang pemersatu bangsa. Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalamnya tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya, yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara, bangsa atau bangsa yang mampu membangun integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari lebih lanjut perihal bagaimana konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara. Ada beberapa pengertian dari integrasi nasional dari para ahli atau penulis, yaitu yang pertama dari Safroddin Bahar 1996. Pengertian integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, yang kedua, menurut Riza Nur Arfani 2001, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah, dalam suatu kesatuan wilayah. Selanjutnya yaitu menurut Juliati Suroyo 2002, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya ada Ramdan Surbakti tahun 2010, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration yaitu yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Nah, berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nation artinya itu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Di sini ada pengertian dari para ahli atau pakar asing, yaitu yang berisi national integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions and regions and speak different languages, we recognize the fact that we are all one. The kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation. Selanjutnya ada makna integrasi nasional. Makna integrasi nasional kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari
asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Nah, pengertian etimologi itu dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Sedangkan menurut terminologi, dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Menurut Kurana tahun 2010, menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah salah satu jenis. Integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Lalu unsur atau aspek apa sajakah yang dapat disatukan dalam konteks integrasi nasional itu? Nah, dalam hal ini kita dapat membedakan konsep integrasi dalam beberapa jenis yang pada intinya hendak mengemukakan aspek-aspek apa yang bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional. Jenis integrasi tentang pengertian integrasi ini menurut Miran Weiner dalam ramalan Surbakti tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. Yakni yang pertama itu ada integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Nah, yang kedua, itu ada integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi, integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antara daerah yang bekerjasama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya, yakni hubungan antara
suku, lapisan, dan golongan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.